Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Sekarang kita lagi ada di Racer Daycare. Bener ya bro ya namanya ya? Daycare, bener. Nah, jadi kalau kalian kemarin ngelihat story gua sebelum balapan terakhir di Sepang yang kita balapan short track tuh, night race. Jadi kita sempat latihan dulu di Racer Daycare dan kebetulan kita emang disupport langsung nih sama ownernya nih. Bro, kenalin dulu dong diri lo bro. Halo semua, nama gua Vladi, gua dari Racer Daycare. Di sini Racer Daycare itu tempat latihan simulator ya. Jadi basically kita itu rental. Oke. Tapi kita juga ada sistem kayak coaching, ada sistem juga bikin community turnamen. Jadi kayak kalau yang mau ngasah kemampuan balap tuh di sini bisa gitu. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Jadi simulator itu yang dulu kalau kita ngomong sebelum berkembangnya teknologi, bro ya. Kita bilang ini kan berangkat dari game ya. Dan sekarang kita nggak bisa bilang ini game. Ini adalah sebuah simulator. Yang namanya simulator itu adalah menjadi sebuah acuan juga untuk kita mendapatkan data untuk sebelum kita terjun ke real racing ya. Kalau kita ngomongin simulator balap ya, simulator ada lagi, simulator flight simulator juga ada ya kan? Iya, ada yang main truk pun juga ada. Oh, sampai truk pun juga ada. Nah, tapi kita fokus bahas untuk yang balapan. Nah, jadi kali ini kita mau ngebahas tentang seberapa real sih simulator ini dan bisakah simulator ini kita pakai memang untuk sebagai acuan kita untuk balapan, bro, gitu kan? Nah, kalau gua kan mungkin sebelum terjun balap di Sepang, gua balapannya di Sentul ya kan. Sentul ya kita emang domisili di Jakarta, yang mana Sentul di Bogor itu dekat banget buat kita latihan gampang gitu kan. Betul. Nah, ini kan kita balapannya Sepang. Sepang ini balapannya internasional di luar, yang otomatis kalau kita mau banyakin jam terbang latihan di track cost-nya besar banget. Betul. Ya kan? Mahal. Nah, jadi memang pertimbangan biaya itu juga menjadi acuan kita. Yang kedua adalah untuk yang sepengetahuan gue setelah bergaul sama mereka ini, ternyata simulator ini kita bisa mendapatkan data yang cukup detail untuk kita aplikasikan di balapan aslinya. Nah, itu kurang lebih seperti apa sih bro? Datanya itu bisa lo jelasin nggak ke teman-teman nih? Jadi kalau basically di simulator tuh datanya lumayan banyak ya, kayak di real life. Jadi kita narik dari Motec biasanya. Nah, itu ada kayak pressure dari braking, terus dari kayak pressure buat throttle juga, terus ada kayak dia steering angle, dan yang paling penting tuh time di setiap sektor dan speed di sektornya. Jadi kalau kita bisa ngebandingin nih time yang kita seharusnya time-nya dapat berapa sih? Misalnya kita bisa improve nih kalau kita misalnya throttle lebih early atau braking lebih dikit gitu. Kita bisa improve di sana. Dan juga dari buat setup mobil juga ngaruh sih. Jadi kayak ada alignment gitu. Iya, alignment, ada kayak rebound dari mobilnya pun itu bisa kebaca. Iya, suspension travel. Bisa kebaca ya di situ. Siap. Nah, ini sama ini satu lagi. Jadi karena memang datanya ini bisa kita dapatkan secara real gitu loh. Sama perbandingannya dengan balapan asli. Jadi kalau ngomongin dulu itu gue belum kenal, awal gue balap gue belum kenal yang namanya telemetri, bro. Sekarang dengan perkembangan teknologi, real racing juga menggunakan data telemetri. Nah, cuma untuk membaca data telemetri ini juga perlu belajar. Nggak bisa instan kita main baca aja, karena dia ngomongin grafik ya, bro ya, ngomongin data-data, angka-angka gitu kan. Sekarang pun juga masih belajar terus. Masih belajar terus. Nah, di sini jadi gua pengen belajar lagi sama mereka nih yang terbiasa ngebaca data telemetri. Nah, kalau gua di balapan sekarang ini memang kalau gua mau ngelengkapin mobil balap kita yang di Sepang dengan data telemetri seperti kita pakai AIM, bro. AIM itu kan bikin juga kan. Motec juga bikin gitu kan. Betul. Nah, itu memang mahal sekali dan kita belum pakai. Jadi sementara gua pakai biasanya tuh aplikasi berbayar di handphone, bro, pakai Race Chrono. Itu simple lah gua pakai gitu kan. Nah, tapi itu aja udah cukup membantu. Tapi di situ gue cuma bisa ngebaca data speed, gue cuma bisa ngebaca data speed terus per sektor sama prediction time, yang bisa gue dapetin optimum lapnya gitu kan. Nah, gue dapetin hanya input sebagai di situ aja. Tapi kalau kita ngomongin data yang lebih komplit, telemetri yang lebih komplit, itu tadi yang sudah disebutin sama Vladi tadi, bahkan sampai steering angle, brake pressure, throttle, itu semua bisa kebaca. Nah, di sini sebelum kita aplikasikan di mobil balap kita, sebelum kita pasangin perlengkapan telemetrinya yang lengkap, kita mau belajar dulu di Racer Daycare. Nah, seperti apa penampakan telemetrinya dan belajarnya seperti apa, ngebacanya, ikutin aja terus videonya. Oke, bro, ini kan lo udah buka di layar nih. Ini
ini ada grafik apa aja nih bro? Yang kalau di input sekarang ini? Ini grafiknya masih basic ya. Jadi dia ada kayak telemetri untuk braking, speed. Yang brake di atas ya? Ya, habis itu ada dari throttle juga ada, sama gearingnya. Oke. Nah jadi kita bisa analisa nih. Jadi dibandingin best lap possible-nya sama lap dari yang terakhir. Oke. Jadi kita bisa. Ini gas throttle nih ya. Iya. Ada gear. Nah, gear ini biasanya nih dibaca apa nih? Nah, nih gue yang agak kurang paham nih. Kalau throttle mungkin kita bisa baca pergerakan kita open buka gasnya ya. Iya. Buka sama tutup gasnya. Nah, kalau gear itu biasanya tuh apa, Bro? Lebih ke ini sih, pakai gigi berapa di turn itu di sama itu nggak gigi ini kan gini. Biasanya kan kita kan sebelum masuk tikungan, biasanya kan kita braking dulu, betul. Ya kan, off throttle, braking, terus kita downshift, ya kan. Betul. Nah, yang dibaca sama mereka ini posisi gear dan kecepatannya sama titik penggantian gear atau gimana bro? Yang dibaca? Yang kebaca itu posisi gear sama titiknya. Oh, sama titik gantinya ya, di mana ya? Jadi nanti dibandingin di titik yang misalnya yang paling bagus nih. Optimumnya ya? Dia downshift di misalnya jarak di 100 meter. Sementara yang di lap yang sebelumnya dia kayak downshiftnya terlalu early gitu kan, jadinya kan speednya kan nggak maksimal. Betul, karena engine brake-nya udah duluan, lebih nahan. Jadi kebaca di situ, jadi ada perbandingan grafiknya. Nah, ini jadi penting banget. Jadi memang faktor supaya kita ngedapetin optimum pada saat cornering, jadi faktornya itu mulai dari braking, terus entry speednya seperti apa, terus ada juga open throttle-nya ketika kita udah masukin mulai dari middle ke exit-nya itu buka throttle-nya di kapan, dan yang paling penting lagi adalah gear shifting-nya bro ya, shifting gear position-nya. Jadi optimalnya di mana? Optimalnya di mana? Nah, ini semua kebaca. Nah, abis ini kita mau coba nih main, nanti kita lihat data gua, data Freddy, nanti kita bandingin nih bro ya. Iya, boleh. Itu seperti apa? Yaudah ikutin aja. Oke, ini lagi mulai pemanasan dulu nih karena kita baru keluar pit. Kita baru keluar dari pit. Ini gua udah mulai masuk ke turn 9. Nah, ini jadi mobil yang kita pakai, ini mobil Swift ZC31 sama seperti yang kita pakai balapan di Sepang. Gua nyoba-nyoba lagi nih karena emang butuh adaptasi juga. Biasanya kita bawa mobil asli, sekarang kita bawa simulator. Nah, ini gue juga mesti nyesuaiin. Tadi kita udah selesai kita main, dan ini kita udah ngedapatin data buat kita comparing yang datanya gua tadi berapa bro? 2423, yang lo tadi 2415. Nah, ini kita mau comparing kira-kira perbedaannya di mana? Kenapa waktunya lumayan jauh, 1 detik tuh di track lumayan jauh ya gitu kan. Nggak nyampe lah ini, 800 nggak nyampe kan. Nggak nyampe ya, gitu. Kurang lebih 1 detik, 0,8 ya kurang lebih ya. Nah, ini perbedaannya di mana aja, mulai dari brakingnya, speed, terus sama throttle, terus juga gear. Kita akan lihat perbedaannya di mana yang bikin waktunya kenapa antara gue dan Freddy itu beda waktunya, time-nya. Kita sekarang boleh lo jelasin nih bro. Ya, jadi ini basic, ini telemetrinya masih basic lah ini istilahnya. Kita pakai bawaan game dulu. Nah, di sini kan bisa kelihatan ini mulai dari starting line nih. Iya. Starting line kita dari exit corner terakhir nih ya? Enggak, dari garis dari poin timingnya? Iya, dari poin timing nih. Ini kita naik sampai di turn 1. Nah, ini mulai turn 1 kan. Di sini kelihatan nih ada braking, kita naik. Jadi yang merah ini yang merah itu siapa? Time gua. Oh, time lo. Iya, time yang putih, time-nya Mas Isan. Nah, jadi di sini gua kelihatan brake lebih early nih brakingnya. Jadi braking lebih early, habis itu throttle juga lift off-nya lebih early. Nah, nah terus ini kalau ini ada tahap braking ini, Bro. Ini nunjukin kalau lo lebih early nih ya, lebih duluan nih ya. Iya, yang ini. Sorry.
Ini kita lihat pakai ini tangan aja ya. Iya. Nah, di sini speednya juga carry speed lebih tinggi tapi. Oke. Nah, di sebelum apex. Nah, pas sudah di apex speednya lebih tinggi dikit, tapi ini bedanya nggak jauh sih. Jadi kalau bisa dilihat ada datanya nih. Iya. Speednya datanya ini gua di 60. Ini di titik yang sama nih ya? Iya, di 71, lo di 64 bedanya di sini. Nah, tapi di exitnya itu hampir sama sih, itu 6766. Oke. Sama. Nah, ini kalau di sini ada si input dari pedal dari throttle-nya. Throttle, oke. Iya. Tuh ngeliatnya gimana, Bro? Jadi ini kan kita gaspol nih, lurusan main straight kan. Nah, gitu. Di sini kelihatan gue lift off lebih cepat. Cepat ya? Oke, angkatnya. Lift off lebih cepat, input throttle lebih cepat. Oke. Tapi ujung-ujungnya mirip. Cuma di sini gue lebih gue gas lebih cepat nih di sini nih ada kelihatan kan. Oh, iya. Nah, tapi gue lebih gradual. Dan gearingnya juga kelihatan gue lebih late shift downnya. Oh, jadi mungkin breakingnya early, iya, shiftingnya late. Oke, berarti ini kalau sebenarnya kita bayangin lagi bawah nih, kita nggak buru-buru langsung yang breaking langsung downshift. Iya. Kita breaking dulu, tahan dikit. Sepersekian detik. Mobilnya lebih settle sih. Mobilnya lebih settle, udah dapat gitu, baru kita downshift gitu ya. Ya. Oke. Nah, nanti habis itu ini kan turn 1 tadi udah kita bahas. Ya. Nah, ini tuh di turn 1 dan 2 ya, ini turn 1 dan 2 tadi. Habis itu ini di turn 3 tuh yang apa? Flat out ya, itu masuk turn nggak tuh hitungannya? Masuk ya. Ya, 3 flat out. Habis itu ada di turn 4. Nah, ya. turn 4 masuk lagi. Ya. Di turn 4 gua break lebih late. Kebalik nih. Kita kebalik nih, Mas. Iya. Gua break lebih late di sini. Oke. Dan speednya ini speednya sebelumnya kita kelihatan ya. Iya, speednya lebih tinggi loh. Gue dapat carry speed lebih tinggi nih gara-gara better exit nih kayaknya. Iya, exitnya lebih benar. Jadi di sini kita bisa juga tahu nih line-nya. Betul. Nanti kita lihat lagi di replay-nya. Oh, line-nya juga bisa kelihatan. Iya, line-nya kelihatan nih. Kenapa nih speednya kok bisa tinggi? Nah, itu dari line-nya nanti kita lihat exitnya kita lihat dah. Habis itu di sini gue speednya lebih tinggi juga, tapi dari apex speed gue lebih rendah. Iya. Apex gue lebih rendah speednya. Iya. Tapi di exitnya dapat lebih tinggi lagi. Oke, betul. Jadi di apex berarti lo jatuhnya nih di turn 4 nih lo lebih slow. Enggak juga dibilang slow in ya? Slow in. Late braking. Lo late braking cuma di middle-nya lo lebih slow ya. Lebih slow. Exitnya justru malah lebih kencang. Jadi nggak melulu, makanya buru-buru mau masuk ke kencang, keluarnya malah berantakan. Akhirnya kelihatan nih grafiknya kayak gini nih. Jadi exitnya jelek pasti. Speednya. Nah, dan ini pengaruh juga nih tadi nih kenapa bisa lebih tinggi speednya. Gua naik giga lebih cepat. Iya, shiftingnya lebih early nih kelihatan. Mungkin gua nunggu sampai habis banget, tapi sebenarnya power mobilnya udah nggak ada ya, udah ngambang kali ya. Iya, bisa jadi. Benar. Jadi dapat shiftingnya juga lebih early, speednya juga lebih banyak kan. Nah, ini sebenarnya gue potong nih, Bro. Ini sebenarnya kalau kayak gini nih, sebenarnya kalau kita ngelihat hasil dyno nih di mobil real nih ya. Kadang kan kalau kita ngedyno itu kan kita kelihatan mobil 160 horsepower, cuma 160 horsepower ini peaknya di berapa? Misalnya peaknya di 7.000 misalnya gitu kan, 7.500 misalnya gitu. Nah, di sini misalnya gue telat-telat ini di 7.500 gue juga tahan, gue belum mengganti, akhirnya yang itu tadi speednya malah nggak dapat. Jadi mendingan lebih aman peaknya di 7.500, gue di 7.000 itu sebenarnya udah mulai narik ganti gigi gitu, karena sebenarnya di 7.000 ke atas itu kita nggak berasa sepersekian detik itu kan naiknya cepet banget tuh 500 rpm gitu kan. Jadi mendingan di 7.000 itu kita udah mulai siap-siap udah buat ganti shifting gitu kan, buat naikin gear, daripada kita telat tapi sebenarnya powernya nggak ada. Kita nyangka nih sampai RPM sampai mentok banget, kita ngerasanya kenceng gitu, motot gitu. Tapi sebenarnya speednya udah nggak ada gitu loh. Mobil udah habis powernya. Bener sih. Itu kalau di asli seperti itu. Oh iya. Lanjut, Bro. Nah, kita lanjut nih. Jadi abisnya kan ini di turn 4, ini lanjut lagi di turn 56 nih yang nyambung ya. Iya. 56 itu berarti di sini nih mulai nih. Oke, ini tadi kan 4 nih 56 nih ya. Nih ya, karena panjang nih. Panjang nih ya 56. Nih sini.
Nah ini kan ada lift off dikit ya nih ya. Nih di sini gue ada lift off dikit nih mas. Oh. Lu gaspol nih. Gaspol. Iya, berani ya. Kalau gue lift off. Sebenarnya sih tergantung kondisi sih. Sebenarnya kalau gue nyobain berapa kali gitu ya. Kan gue pakai 2 mobil di Sepang tuh kan. IK9 sama Swift. IK9 udah pasti nggak bakalan bisa di turn 56 itu di 6-nya kita nggak lift off. Harus lift off. Tapi lift off-nya nggak boleh full. Karena kalau full mobil pasti langsung over gitu. Karena kan kayak kalau kita angkat throttle tiba-tiba gitu kan kayak transfer weight-nya kan langsung ke depan semua tuh. Nah, sedangkan kita belok ke kanan gitu kan. Nah, pada saat kalau tiba-tiba dia pindah ke depan itu overnya sih banyak banget gitu. Nah, tapi Swift itu kan powernya nggak gede kayak kita cobain di sini juga pelan banget gitu kan. Pelan. Lebih bisa sebenarnya buat buat flat out. Meskipun ada sebenarnya kita dikit banget buat cuma nganterin mobilnya nyampe ke apex saja, ngangkat throttle-nya, tapi nggak sebanyak kalau kita bawa mobil yang powernya gede, gitu. Nah lanjut bro. Nah jadi di sini kita kan lihat di throttle-nya ya sama speed. Sebenarnya mainly di speed dulu sih mungkin ya. Kita baru bisa lihat ke atas bawah. Benar. Nah di sini ini masuk di turn 7 kayaknya nih yang daerah sini. Iya. 7 kan. Kalau ini jatuhnya nih. Oh ini ya. Kalau gas itu ini naik gas. Ngegas berarti ya. Ada input ya. Kalau dia turun dia nggak ada input. Nah di sini gue liftingnya telat. Lebih late nih masuknya lebih telat. Iya. Terus shiftingnya juga lebih early naik ke gigi 4-nya. Iya. Tadi kan yang mau masuk ke turn 6-nya tuh. Iya. Kalau gua kan di middle udah upshift. Iya. Kalau Mas Iksan kan belum tuh tadi belum, kayaknya. Ditahan di 3. Nah, habis itu kelihatan lagi di speednya yang di turn berapa tuh? 5, 6, 7. Turn berapa ya ini ya? 6. Mana? Ini 5, 6, ini 7 ya. 7 double right hander 7 ya. Nah, ini 8 nih, ini ke 9 nih kayaknya nih. Iya. Karena kan ini kan slow banget nih, hairpin. Iya. Oh, ini yang tadi kita sering melintir di sini ya? Iya, benar. Sebelum turn 8 itu benar. Ya. Jadi habis turn 8, nah ini gara-gara tadi ngelihat Mas Iksan melintir, gue jadi takut kan. jadi lifting nih. Speed kita lebih pelan nih ya. Iya. Nah, habis itu baru di turn si 9-nya gue lebih pelan. Slow ya. Iya. Tapi di ujungnya malah lebih kenceng. Nah, ini makanya dibilang kalau ada istilah tuh slow in fast out. Ya kan? Jadi ya memang ini bisa dibuktikan secara data memang slow in fast out itu bisa jadi solusi buat emang carry speed di ujungnya jadi lebih bagus justru ya. Benar. Ini mungkin karena dia entry-nya juga gue masih lebih kenceng nih entry-nya. Oh, di sininya ya? Iya nih, ini dikit-dikit banget ya. Beda segitu doang kan padahal, tapi ini kayaknya masalah ini doang nih. Masalah kayak ngangkat si rem kali ya. Makanya speednya lebih ini. Oh iya, benar. Benar kan? Benar. Rem gue lebih banyak tuh. Iya, benar. Gua agak telat kali ya ngangkat remnya. Lebih early malah. Oh, lebih early justru. Lebih early ya tuh. Breaking point-nya sama persis nih. Oke. Breaking point-nya sama persis. Nih, grafiknya ketemu ya. Iya, ketemu. Di sini nih yang beda nih. Akhirnya gue rem inputnya lebih banyak, lo lebih sedikit, Mas. Oh, oke. Nah, jadi tapi akhirnya mirip-mirip sih, speed kita cuman beda dikit banget ya. Iya, ini sama ya, identical nih 96. Nah, ini pasti ini 9 nih 10 nih pasti nih. Di sini yang 11 nih. Oh iya, benar. Kayaknya yang 11. Ini masih banyak. Ini 9, kalau ini 10, 11. Apa ini 11 ya? Yang hairpin ini kayaknya deh. Hah? Oh, yang hairpin ini? Iya, yang sebelum backstreet. Sebelum backstreet mana ya? Ini kan terakhir kan? Ini ini turn terakhir ya. Ini udah pasti turn terakhir nih. Sini turn terakhir. Di sini turn 13, 14. Ya kan? Ini breaking kan? 13, 14. Berarti di sini turn 12. Kita buka map. Iya benar bro, ini hairpin. Ini hairpin ya, benar ya. Ini hairpin. Ini turn 11, ini kan breaking kan? Iya. Breaking dikit doang kan nih, kita cuma tapping doang. Oh iya, ini hairpin yang sebelum naik ke atas itu kan, benar. Iya, nah ini masuk ke turn, ini kan 9. Di sini ada 10, ini yang flat load nih. 10 di 11 nih kita tapping dikit doang nih. Iya. Ya kan, di sini baru keluar ke
turn masuk ke turn 12 nih. Turn yang paling bahaya. Ya, 12. Kan itu ke flat out juga tuh di situ tuh kan. 12, terus sini kita ngerem masuk 13-14 nih. Ah iya benar, ya kan? Salah. Nah, 13-14 baru keluar di sini. Nah, ini turn terakhir nih. Betul. Ini gitu. Berarti karena nggak ada ini ya gambar track. Iya, benar. Ada aplikasinya canggih tuh. Ada yang ada gambar tracknya. Oh, ada. Ada. Itu apa? Download lagi aplikasi Download lagi aplikasinya. Itu berbayar. Oke. Iya. Jadi yang di sini kita bahas kali ya. Iya. Nah, ini sama persis nih kita. Sebelum di backstreet. Sama, ya? Iya. Cuma emang speednya lu lebih tinggi nih. Gara-gara exitnya. Exitnya sama giringnya, lihat. Giringnya gue lebih telat gak upshiftnya tuh. Iya, lebih lebih late shifting. Iya. Karena kalau lebih dulu udah pasti mesin nahan. Ya kan, engine brake-nya lebih duluan. Iya, karena kan juga kayak jalannya kayak tanjakan deh ini kalau nggak salah ya. Turunan ya ini malah ya. Cuma ke kanan dia low speed. Dari high speed corner ke kiri, terus ke kanan, ya kan, kanan itu turunan tuh. Mulai dari kiri turunan, ke kanan itu juga masih turunan, ke kanannya tiba-tiba langsung low speed gitu. Yang sempit banget kan. Bener yang gitu. Berarti bisa kelihatan tuh dari sini nih. Iya. Bisa kelihatan semua. Braking, Berarti gas. kita mau, abis ini kita mau lihat line-nya nih, bro. Boleh, kita lihat replaynya ya. Itu dari recording ya? Bagusnya kita tayangin aja gimana ya nanti ya? Maksudnya bisa di-record, dipindahin nggak sih? Bisa, ada replaynya sih kalau mau. Nah, nanti kita tayangin aja. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya kayak gimana tuh. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Ya udah. Coba. Siap. Oke. Oh, ini onboard gua nih ya? Jadi onboard di sini di lab yang ini, nah. Yang rem di, cepet lewat dikit nih. 100 lewat dikit. Masuk, ini throttle-nya ada gradual juga, ada rem dikit ya. Iya, di tap dikit biar belok dia kelihatan sih di sini. Nah itu sebenarnya kalau kita track walk di Sepang tuh, tuh lumayan curam tuh turunannya tuh, bro. Nggak kayak gini ya? kayak gini sama, cuma kalau kita track walk lebih kelihatan kalau memang itu kemiringannya lebih curam turunannya. Iya, nah gitu. ini. Makanya kalau di situ banyak yang sering oversteer juga. Karena kan maksud bodinya kan pindah ke depan semua weightnya kan. Iya, benar. Jadi kalau nggak pas bisa oversteer. Nah, ini line-nya nih ya. Ini full throttle, di sini flat out. Nah, ada shifting tadi di situ kan. Iya. Nah, ini kalau di aslinya gue kebiasaan nahan 4 justru. Kalau berarti ini tadi 3 nih ya. Iya. Di simulator beda kan kondisinya. Simulator beda. Ini rem pindah ke 3 kurang lebih sama. Ini kelewatan. Dan ini licin juga nih. Ada tricky nih kalau ngerem memang ke deketan pasti overshoot. Iya. Nah ini nih hairpin dive bomb ya. Dive bomb ya. Sering banget di sini Sepang kejadian dive bomb di sini. Karena benar-benar low speed. Yang di belakang kita kadang nafsu pengen nguber, nyangkain dapet, ternyata ya karena memang kita speednya pelan, akhirnya nabrak kita, gitu. Nah dia nggak dapet. Nah ini tricky juga nih, karena kita nggak tahu breaking pointnya nggak ada titik. Kalau kayak yang di turn 1 kan ada tulisan 100, gitu kan. Kalau ini kan patokan kita, kalau gua nggak tahu kalau gua patokannya gua ngeliat curb yang sebelah kiri. Sama ya. Kurang lebih yang lain juga sama gitu. Ada yang bisa ngeliat apalah tiang atau apa gitu. Tiangnya kan tadi ketutupan pilar. Iya. Nah ini bisa mundur dikit ya bro. Coba. Yang di turn masuk dari turn 12 saja. Oke. Pelan kali ya. Ini sini. Nah ini kalau gua patokannya ngeliatnya di sini nih, mulai off throttle nih. Nah braking ya di sini. Kira mobilnya kelempar keluar kan karena clipping point di sini nih. Nih. Oh iya. Nih ini tricky banget, sangat-sangat tricky banget. Apalagi kalau hujan, kebanyakan overshoot di sini nih kejadian. Karena turunan bro, turunan licin. Iya. Gitu. Entry-nya high speed, di ujungnya low speed. Makanya dia tricky banget. Tikungan 14 tuh. Iya, coba diulang lagi. Berarti breakingnya di. Nah di situ. Papannya sama tuh. Kalau asli biasanya gue yang tadi yang ini coba mundurin lagi. Sorry, terlalu jauh. Oke. Nah kalau asli gue di sini nih udah mulai ini nih braking. Ini agak maju lagi dikit kan kalau ini kan. Iya. Nah mobilnya kelempar ke sini karena kita mau ngambil clipping point di sini nih. Harusnya dipentokin sampai ujung ya. Iya. Tapi ini udah oke kok sebenarnya. Gitu. Nah cuma memang ini kan karena kurang keluar jadi akhirnya apex yang sini nggak dapat kan. Iya. Gitu makanya mobilnya agak overshoot nih di sini nih. Ya. Gitu.
Oh makanya tadi ini juga ya exit speed di sini juga beda gara-gara itu mungkin tadi ya kita lihat di data tadi kan ya. Benar. Oh iya benar karena di ujungnya akhirnya beda karena ada overshoot di overshoot ya benar. Otomatis kan throttle-nya kan nggak full loh tadi, rada ngangkat. Asik sih sebenarnya kan kalau kayak gini kan, dan di race asli pun kita juga pasti setiap latihan kita akan comparing data kayak gini sih bro. Oh gitu. Iya. Kurang lebih sama gitu. Cuma memang ya kalau di sini kan kita nggak berbayar buat tahu semua modul input si telemetrinya kan. Kalau kayak yang tadi gue bilang, kalau kita mau dapetin detail, otomatis kayak kita harus beli semacam kayak Motek modulnya gitu kan, atau pakai AIM buat ngedapetin input tadi semuanya data input itu bisa masuk. Nah kalau kita kayak pakai aplikasi Race Chrono itu kita cuma bisa ngeliat dari patokan dari speed aja, gitu kan. Tapi kalau kayak throttle, kayak braking, terus kayak gear itu kita nggak bisa dapet. Gitu. Modulnya nambah tuh ya? Modulnya nambah. Nah, cuma gue nggak tahu kalau aplikasi itu tuh bisa ditambahin nggak, misalnya kayak kita pakai OBD atau apa gitu buat ngedapetin data dari si engine gitu kan. Nah, cuma yang lebih akurat tentunya kita harus pakai telemetri yang memang dipakai buat balap ya. Contohnya misal yang paling umum sih dipakai dari AIM, AIM gitu, yang biasa dipakai. Nah, biasanya tuh kita pakai softwarenya tuh Racer apa gitu buat ngebacanya, kalau nggak salah. Iya. Gitu. Nah, gue nggak tahu juga. Kalau nggak salah itu juga udah bisa buat ngebaca ini nih bro. Simulator juga. Simulator juga. Kalau nggak salah ya. Gitu. Mungkin sama sih soalnya. Soalnya biasa main juga baca pakai Motek. Oh pakai Motek. Iya, jadi sama aja. Itu mahal nggak beli itunya? Lumayan sih, lumayan. Iya, lumayan mahal. Nah, kurang lebih saya sama, cuma memang ini diaplikasikan di simulator gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu cara mempelajari data telemetri di simulator yang memang bisa kita aplikasikan juga cara membaca ini di balapan aslinya. Nah, ini jadi gue banyak terbantu nih, bro. Justru malah gue jadi lebih pengen banyak latihan lagi di simulator karena memang kita bisa lebih explore lebih banyak buat nyobain braking dan segala macam yang nggak dengan resiko sebesar kita nyobain di track gitu kan. Benar, saling tukar info lah. Kita di simulator juga dapat input dari pembalap real life-nya nih kayak ini mirip banget sih sama asli. Iya. Dari setir, dari kayak pedal gitu. Iya. Feel-nya seperti apa gitu ya aslinya. Supaya emang bener-bener mirip banget sama aslinya nih jadinya. Oh, nah itu tadi berarti memang kalau input dari gua itu supaya yang para sim racer yang memang lagi mau setup nih, memang untuk nyamain sama aslinya, akhirnya ada input yang bisa gua sharing lah bro ya gitu. Betul. Nah kalau dari sisi gua adalah data-data yang gua nggak bisa dapetin, gue juga bisa dapat dari mereka. Jadi akhirnya kita bisa saling ngisi nih bro, gitu. Buat ngedapetin perfect mode-nya seperti apa gitu kan, supaya memang untuk buat latihan kita jadi bisa dapetin lebih detail lah ya, lebih mirip lah ya antara si simulator sama si aslinya akhirnya lebih gitu. Efektif mungkin ya. Lebih efektif lah ya, bahasa yang tepatnya kurang lebih kayak gitu. Nah, bisa podium. Amin gitu. Gua yang pasti bakalan sering rutin latihan di sini. Nah, kalau buat teman-teman yang mau latihan ke sini tuh harus booking dulu apa enggak, Bro? Disarankan sih booking. Kita juga ada sistem membership juga nih. Jadi membership itu cukup bayar sekitar 350.000. Terus dapat harga membership yang murah banget lah pokoknya. Sewa simulator. Nah, yang pasti kalian bisa hubungin di ada nomor atau Instagramnya? Instagram aja @racerdaycare. Instagram racerdaycare, kalian bisa DM. Nah, kalau nggak salah juga kalian juga bikinin simulator juga kalau kalian ada teman-teman yang mau bikin simulator ya? Kita juga bikin. Itu gimana, Bro? Jadi tinggal pesan ke kita, maunya kayak gimana, kita bikinin sesuai. Itu disesuaiin sama budget juga ya? Sama budget juga ada sesuai. Jadi ada dari seating position, dari cara kayak triple screen atau enggak single screennya bisa kita. Jadi disesuaiin lah sama budget yang sesuai sama kantong kalian. Kalau mau bikin bisa juga melalui Racer Daycare. Bro, thank you banget nih waktunya nih bro. Thank you. Mudah-mudahan Racer Daycare sukses selalu, dan yang pasti gue juga terima kasih mengatasnamakan pembalap KDRT ya kan. Nanti kita bakal bawa Ridwan nih bro. Siap. Karena rencananya bakalan balap endurance. Ridwan belum nyobain Sepang, dan gue pengen nyaranin sih dia orientasi lebih banyak di simulator. Siap. Nanti kita bikin balapan sama anak sim racer lainnya. Biar diadu, biar tahu nih sampai mana nih, di asah dulu di sini. Iya. Siap gitu. Juga lebih mantap lah istilahnya. Benar. Siap kalau gitu. Ya udah, buat kalian yang suka sama video kita silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram Racer Daycare buat kalian tahu update atau kalian mau booking buat nyobain di sini. Ini letaknya di Kelapa Gading nih bro ya. Dan gampang banget buat nyari. Terus
kalian juga bisa 6 jam kalian nggak bakal kelaparan karena di depannya ada cafe, ada coffee shop, ada makanan juga ya banyak ya. Iya. Gitu. Nah ya udah sampai jumpa di episode selanjutnya.